Om. Bisik. Dikecilin aja. Halo Momi, selamat sore. Boleh absen dulu nih, dari kota mana aja Momi? Gimana nih hari Senin? Berat atau ringan nih? Kira-kira nggak kerasa ya Mom? Ini adalah hari Senin terakhir di bulan November. Siap menyambut bulan Desember Moms? Ayo, dari mana nih yang sudah bergabung pada sore hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar sambil menunggu momi-momi yang lain masuk. Selamat sore, saya dari kota Cianjur. Halo Momi Sofia, salam kenal. Ada Momi Audi. Nah, jadi begini Mami, berbeda dari biasanya, kali ini Momin bakal umumin pemenang giveaway ular tangga kemarin. Siapa nih kemarin yang udah ikutan giveaway ular tangga? Nanti di akhir sesi Momin akan umumin ya pemenangnya. Selain pengumuman giveaway, Momin juga mau bagi-bagi saldo e-wallet buat momi-momi yang aktif join live dan bisa menjawab kuis bincang Momi pada sore hari ini. Jadi tetap stay tune ya Mom. Momin ucapin selamat datang di Bincang Momi episode 9. Saya Momin sebagai moderator di live Instagram Vitami kali ini. Buat Momi yang udah stalking Instagram Vitami nih, pasti udah tahu topik yang akan kita bahas hari ini. Bincang Momi episode 9 ini akan membahas menuju generasi sehat, cegah stunting melalui pola makan bergizi seimbang, yang akan memberikan banyak informasi pada Momi bagaimana nih pola makan bergizi seimbang yang tepat untuk si kecil agar terhindar dari stunting. Bincang Momi episode 9 kali ini dibagi menjadi 3 ya Moms. Yang pertama itu sesi materi, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi penutup. Dan nanti pada sesi penutup itu akan ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat, aktif dan menjawab kuis di akhir acara, serta pengumuman giveaway ular tangga kemarin. Pada Bincang Momi episode 9 ini, Vitami mengundang narasumber yang berpengalaman untuk berbagi ilmu dan tips maupun informasi mengenai cegah stunting melalui pola makan bergizi seimbang dengan Kak Audi yang merupakan seorang ahli gizi. Selamat sore, Kak Audi Aprilia. Mami Indonesia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Sore ini alhamdulillah aku baik, meskipun di luar tuh mendung ya, tapi hari ini kita harus ceria, harus happy karena kita bakal bahas masalah stunting nih. Stunting yang jadi apa ya? Menghantui mami-mami di Indonesia nih. Takut banget dong anaknya stunting, nggak mau dong anaknya stunting. Maka dari itu kepoin kita terus ya. Betul. Ya, senang sekali nih Kak pada sore hari ini kita semua bisa ketemu sama Kak Audi Aprilia. Perkenalkan, saya Momin yang akan menjadi moderator Bincang Momi episode 9 kali ini. Jadi begini Kak, sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa program Bincang Momi ini adalah program dari Vitami untuk memberikan informasi parenting dan edukasi ke momi-momi dengan para ahli. Nah, kebetulan Kak Audi ini merupakan ahli gizi gitu. Kak Audi silahkan boleh perkenalkan dulu nih ke momi-momi yang sudah join live. Halo mami-mami Indonesia, perkenalkan saya Audi Aprilia. Saya ini seorang ahli gizi. Saya ini praktik di Siloam Hospital Lipo Village, Karawaci. Mungkin mami-mami ada yang tinggal di daerah Karawaci, bisa nih main-main ke Siloam Hospital, ketemu saya juga boleh. Nah, selain saya praktik di Siloam, saya juga aktif di edukasi di sosial media, salah satunya di Instagram sama di TikTok juga. Kita bahasnya juga beragam, bahas diet maupun bahas tentang gizi anak-anak juga gitu. Nah, sebelum
kita memasuki sesi materi, Momi mau bacain dulu nih apa aja sih tujuan dari tema Bincang Momi episode 9 kali ini. Tujuannya adalah untuk mengedukasi setiap orang, terutama orang tua, mengenai makanan bergizi yang baik untuk anak. Selain nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, Momi juga berkontribusi dalam mencegah stunting untuk menuju generasi sehat Indonesia. Baik nih, Kak Audi, Momi mau nanya, kira-kira apa sih stunting itu? Nah, stunting biasanya ya identik sama orang Indonesia itu taunya kerdil. Pasti Momin taunya kerdil juga nih. Jadi orang Indonesia kebanyakan kalau ngomongin stunting itu kerdil Mbak Audi, berarti anaknya pendek ya. Enggak juga. Stunting itu sebenarnya artinya adalah kekurangan gizi secara kronis, secara yang lama, kekurangan gizi zat gizi mau itu gizi makro dan zat gizi mikro, dari penyebabnya itu dari asupannya yang kurang dalam jangka waktu yang lama. Jadi mami-mami kalau misalnya anaknya misalnya mengalami stunting gitu ya, berarti bisa introspeksi nih, makanannya tuh yang sebelumnya gimana, kenapa bisa terjadi kekurangan zat gizi gitu. Nah, stunting itu bukan cuman kerdil aja ya, mami-mami. Ciri-ciri stunting itu banyak. Nggak cuma kerdil tuh merupakan salah satunya. Terutama itu ciri-ciri anak stunting itu, dia itu memang berat badan dan tinggi badannya itu lebih kecil dari teman sebayanya. Misalnya anak 2 tahun gitu, kok terlihatnya lebih kecil daripada anak usia 2 tahun yang lainnya. Kemudian ketika diukur oleh dokter, oleh puskesmas, atau kader posyandu, itu BBTB-nya minus 2 standar deviasi, 2 SD atau di bawah garis merah. Dan anak-anak stunting biasanya itu mengalami penurunan berat badan secara terus-menerus dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan kemudian, sebulan kemudian juga dia mengalami turun berat badan. Nah, selain itu ciri-ciri yang lainnya adalah anak stunting ini lebih rentan kena sakit. Misalnya pilek, sering punya pilek gitu, sering kena penyakit infeksi, TBC paling sering tuh, atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Kemudian anak stunting juga mengalami yang namanya gangguan tumbuh termasuk tulang dan gigi, makanya itu dia menyebabkan dia lebih pendek daripada anak usianya gitu. Nah, kemudian selain itu dia juga mengalami retardasi mental. Jadi misalnya anak usia 2 tahun itu udah bisa megang gelas gitu dengan sempurna, atau udah bisa ngomong ini itu. Tapi kalau anak stunting itu dia terlambat gitu, belum bisa ngomong, terus anaknya juga nggak aktif, terus megangnya juga belum bisa banget gitu. Dan satu lagi, anak stunting juga biasanya wajahnya terlihat lebih muda dari usianya, bukannya imut atau cantik ya, tapi kelihatan gitu kayak misalnya Dos Mini kayak gitu, mukanya lebih baby face kan. Nah, anak stunting itu memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Nah, kira-kira Kak, kalau untuk anak yang berpotensi mengalami stunting, itu segala umur atau memang ada rentan umurnya, dari umur berapa sampai umur berapa begitu? Semua anak bisa mengalami stunting, cuma ciri-ciri anak itu, ciri-ciri anak yang stunting itu bakal kelihatan di usia 2 tahun. Bahkan anak saat lahir juga bisa mengalami stunting. Baby 6 bulan, 7 bulan itu juga bisa mengalami stunting. Cuma memang yang paling terlihat gejalanya atau ciri-cirinya itu ketika ia berusia 2 tahun gitu. Nah, kira-kira faktor utama yang menjadi penyebab kenapa sih anak itu bisa stunting gitu loh Kak? Faktor utamanya banyak sih sebenarnya. Pertama, bukan cuma dari asupan anaknya aja, bukan. Tapi pertama itu dari asupan ibunya dulu. Nah, ini nih asupan makan ibunya ini mempengaruhi banget. Bahkan sebelum hamil, ketika pranikah, usia promil, dia mau promil,
itu rentan sekali. Kalau misalnya gizi ibu promilnya tidak tercukupi, maka beresiko ketika kehamilan akan mengalami kekurangan gizi pas janinnya. Ditambah misalnya ketika hamil pun dia kekurangan gizi, ibunya nggak memperhatikan zat gizi saat hamil, itu juga beresiko melahirkan bayi yang stunting gitu. Gitu, Mbak. Kalau Mbak Min. terkait dari tips nih Kak, bagaimana ya tips mengatasi agar stunting itu tidak terjadi? Apa hanya dari pola makan saja atau ada tips-tips yang lainnya? Sebenarnya kalau tips itu kita ada tiga tips untuk mencegah stunting. Stunting itu pertama kan memang dari asupan. Asupan bukan cuma asupan saat bayi saja atau saat anak usia 2 tahun, anak balita, tapi dari awal usia kehamilan, bahkan sebelum hamil, promil. Itu pertama dari asupan. Asupan yang dianjurkan bergizi seimbang. Artinya cukup zat gizi makro dan mikro disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan zat gizi promil dan zat gizi saya, misalnya yang bukan promil, zat gizi dewasa itu berbeda. Makanya penting banget ibu hamil dan promil itu memperhatikan zat gizinya. Karena apa? Ujung-ujungnya kan dia asupannya double gitu untuk babynya dan untuk calon bayinya. Jadi itu sangat berpengaruh asupan. Kemudian dari segi asupan untuk babynya atau balitanya juga harus memperhatikan pemberian MPASI-nya harus MPASI 4 bintang, dan pemberiannya itu harus benar-benar di saat usianya 6 bulan ke atas. Nggak boleh terlalu dini atau terlalu kejauhan gitu, atau terlambat maksudnya. Kemudian selain dari asupan, pencegahan stunting juga bisa dari pola asuh ya. Pola asuh ini kaitannya sama pengetahuan ibu, bukan ibu aja ya, tapi pengetahuan orang tuanya. Suaminya juga harus ambil andil, harus ikutan juga, karena dalam mengasuh anak pengetahuan itu sangat penting, apalagi cara memberikan makan anak itu termasuk pola asuh. Kebanyakan ibu-ibu yang masih di daerah-daerah ya, itu memberikan anaknya makan sebelum usianya. Bahkan ada yang 2 bulan udah dikasih tomat. Kemarin saya ke Pandeglang, itu banyak sekali anak stunting yang salah asuh. Pola asuhnya salah. Kenapa pola asuhnya salah? Karena dia diberikan saat usia 2 bulan, itu masih mengandung mitos kalau misalnya anak usia 2 bulan itu udah siap untuk makan. Akibatnya apa? Anak bisa mengalami stunting karena organ pencernaannya itu belum siap. Ketika udah tumbuh, dia itu organnya belum siap. Ketika dia tumbuh, dia tidak bisa mengabsorpsi, tidak bisa menyerap vitamin, mineral atau zat gizi makro mikronya dengan baik, sehingga itu bisa menyebabkan stunting juga gitu. Yang ketiga itu adalah hygiene sanitasi ya, hygiene sanitasi dan lingkungan. Ini perlu dicegahnya. Hygiene sanitasi yang baik ya bisa menentukan si baby itu bisa stunting atau tidak gitu. Kemudian di lingkungan, saya pernah soalnya waktu itu saya itu di puskesmas, ada balita 2 tahun, dia berada di lingkungan yang tidak friendly untuk anak usianya. Lingkungannya itu misalnya adalah banyak sekali yang merokok, itu juga bisa menyebabkan stunting. Asap rokok bisa berbahaya bagi balita atau bayi-bayi, itu rentan terkena TBC. Dan kasus saya waktu itu kemarin, dia stuntingnya karena penyakit infeksinya, penyakit TBC-nya gitu. Nah, ada 3 ya jadinya. Pertama dari asupan, pola asuh, sama hygiene sanitasi dan lingkungan gitu. Berarti walaupun asupannya gizinya seimbang, tetapi tetap harus disesuaikan dengan usia si kecil. Betul. Juga begitu ya Kak? Usia si kecil ya, kemudian bukan asupan bayinya aja, tapi asupan mamahnya juga ketika sebelum melahirkan, ketika hamil ya. Kemudian dari pola asuhnya juga, pola pemberiannya, pola asuhnya, pemberian makannya, dan yang terakhir tadi hygiene dan sanitasinya bisa dicegah. Baik, menyindir perihal pola asuh Kak, berarti stunting ini tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan
pertumbuhannya saja, tetapi bisa berpengaruh juga kepada emosional anak Betul. nantinya. Apakah begitu? Tadi saya bilang gejala anak stunting itu kan mengalami retardasi mental. Jadi bukan hanya tumbuhnya aja, tapi perkembangan mentalnya juga mempengaruhi. Karena apa? Asupan yang kita makan ini itu berkaitan dengan syaraf-syaraf, berkaitan dengan hormon-hormon pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya salah satunya vitamin B12. B12 ini dia untuk perkembangan syaraf dan otak bayi. Nah, maka dari itu perkembangan ketika anak stunting emosionalnya kan dipengaruhi ujung-ujungnya apa? Syarafnya juga dong, mempengaruhi apa? Hormon-hormonnya juga gitu. Ujungnya. Waktu itu Momin sempat ada pertanyaan nih Kak, tapi Momin juga butuh ilmu baru perihal emosional untuk anak yang introvert, dalam artian introvertnya tidak wajar gitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari stunting? Memang ciri-ciri anak stunting itu kan dia nggak aktif, pasif ya anaknya. Pasif dalam tentu kalau misalnya introvert emang dia pemalu, atau pasif dalam arti dia itu anaknya responnya kurang gitu. Jadi dibedain, kalau introvert kan emang anaknya diem, nggak mau bergaul, mungkin dia memang pemalu gitu. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol dua arah, dia masih nyambung anaknya, atau anaknya itu masih aktif bermain. Beda kalau anak stunting ya benar-benar diem gitu, diem, dan dia nggak lemas gitu loh anaknya, lemas, dia nggak mau berbaur juga, terus nggak sedikit nggak nyambung gitu misalnya, atau telat mikirnya kan bisa. Biasanya di ketika anak usia 2 tahun 3 tahun ikut apa bimba atau ikut-ikut PAUD gitu kan bakalan kelihatan itu gitu, dia berbeda dari anak seusianya gitu. Wah, udah rame banget nih Kak pertanyaan dari para momi-momi. Sebelum masuk sesi Q&A, mungkin Momin mau ngingetin dulu nih buat moms-moms yang sudah bergabung pada live sore hari ini untuk tetap stay tune ya, karena nanti akan ada pengumuman giveaway ular tangga kemarin dan pembagian saldo buat moms yang aktif join di Bincang Momi kali ini. Gini Kak, jadi karena sudah banyak yang bertanya dan pertanyaannya emang asik semua, gimana kalau kita jawab beberapa pertanyaan dari momi-momi yang sudah penasaran nih Kak? Nah, katanya ada pertanyaan perihal pranikah itu juga berpengaruh. Nah, apakah benar Kak untuk mencegah stunting saat pranikah harus konsumsi zat besi? Bener banget dong. Pranikah harus, saya aja nih ya, aku aja misalnya saya mau nikah gitu ya. Saya tuh udah nabung asam folat, zat besi dari sekarang. Apalagi usia subur. Apalagi kamu pranikah, mau nikah besok gitu. Terus mau promil. Itu wajib banget zat besi. Zat besi itu kaitannya sama anemia. Kaitannya sama oksigen di dalam paru-paru gitu kan, pembentukan semua protein dan yang lainnya, hormon-hormon itu dari si zat besi juga gitu. Ini ada kaitannya sama growth hormones dan apa pertumbuhan janin pada bayi juga gitu. Makanya penting banget, bukan cuma zat besi aja, tapi yang lainnya juga. Dan bahkan memang kebutuhan ibu hamil saat ibu hamil itu zat besinya lebih besar daripada saya atau Mami Min gitu. Jadi perlu banget zat besi itu, penting banget. Nah, terus tadi ada pertanyaan nih Kak, katanya apakah stunting ini bisa disembuhkan? Terus ketika anak stunting, apakah perkembangan yang terhambat itu bisa dikejar? Oke, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya stunting itu kita nggak bisa disembuhkan. Tapi kita bisa mencegah komplikasi atau mencegah keparahan dari stunting tersebut gitu. Nah, caranya gimana? Berikan gizi seimbang, tinggi protein hewani. Gitu. Protein hewani ini penting karena memang anak usia dalam masa pertumbuhan itu bisa dikejar dari protein, sumber-sumber makanan protein. Protein ini memiliki asam amino esensial yang nggak bisa diproduksi dalam tubuh. Dan asam amino ini memang dibutuhkan untuk mensintesis hormon-hormon pertumbuhan seperti hormon tiroid dan somatropin gitu. Hormon tiroid itu untuk mengatur metabolisme dan fungsi organ tubuh dan mematurisasi proses ossidifikasi tulang, dan itu kuncinya adalah hormon pertumbuhan ya gitu. Jadi stunting itu sebenarnya nggak bisa
obati, nggak bisa sembuh, tapi bisa dicegah untuk tingkat keparahannya. Gitu. Caranya gimana tadi? Konsumsi makan gizi seimbang plus tinggi protein hewani. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, katanya selain gizi seimbang, tentunya takaran dan asupannya pun harus disesuaikan dengan usia si kecil. Nah, bagaimana ketika si kecil berat badannya sudah melebihi dari batas normalnya? Apa yang harus dilakukan oleh momi-momi nih Kak? Katanya apakah harus diet si kecilnya atau seperti apa? Kalau usia baby sih nggak bisa diet ya, tapi kita bisa porsinya aja dikurangi. Misalnya ternyata maminya salah ngasih nih MPASI-nya nih, malah 30% kebanyakan di karbohidratnya, atau malah tiba-tiba pada saat makan itu kita nggak tahu ternyata babynya itu dikasih sama omanya susu atau es krim atau makanan-makanan bertepung gitu. Nah itu yang perlu dihindari. Apa, bayi atau yang lainnya nggak bisa diet, nggak bisa defisit kalori, tapi kita sebaiknya mami itu mencegah makanan yang tinggi kalori seperti kayak tadi, makan makanan manis atau makan makanan tepung-tepungan yang kita unprediksi gitu ya. Baik, salah satu dari ciri stunting itu kan bisa dilihat dari tinggi badannya, begitu Kak. Nah, tidak banyak yang tinggi badannya kurang tetapi karena keturunan genetik. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak? Tadi ada pertanyaan dari Momi, bagaimana cara membedakan tinggi badan yang kurang karena memang genetik atau tinggi badan yang memang terkena stunting, begitu Kak? Tinggi badan, stunting itu ada dua, maksudnya tinggi badan sama berat badannya. Kalau misalnya dia tinggi badannya tapi berat badannya oke, dan ciri-ciri nggak ada, ya udah bukan stunting gitu. Tapi genetik itu sebenarnya hanya berpengaruh sedikit gitu, pengaruhnya sedikit sedikit banget, dan nggak bisa ditentukan dari genetik aja. Maka dari itu mami-mami itu lebih seringlah setiap bulan memeriksakan berat badan anak itu kepada dokter atau posyandu atau puskesmas, karena yang men-screening bayi kita, anak kita itu screening atau tidaknya itu adalah tenaga kesehatan tersebut gitu. Jadi jangan sampai bilang ini saya anaknya kecil karena keturunan gitu, jangan. Kali aja memang syarat tanda-tandanya, ciri-cirinya ada di si anak tersebut gitu. Makanya perlu pendampingan atau perlu pemeriksaan lebih lanjut dari tenaga kesehatan gitu ya. Jadi kita jangan asal judge aja, Mams. Ada pertanyaan juga nih Mom, dari Momi yang penasaran. Katanya stunting dan gizi buruk itu sama atau berbeda? Sebenarnya ini hampir mirip-mirip juga ya. Cuman kalau gizi buruk itu biasanya juga kita melihatnya banyak ciri-ciri ada yang membedakan. Misalnya ciri-cirinya dia ada odem atau rambutnya dia kuning. Dan gizi buruk juga ada beberapa klasifikasi, ada marasmus saja, ada atau marasmus kwashiorkor gitu. Dan kembali lagi, ketika kita mau ngejudge anak ini stunting apa gizi buruk, ya jangan dari kita tapi dari tenaga kesehatan. Maka dari itu mami sering-sering rajin-rajin setiap bulan memeriksakan kondisi anaknya ke dokter atau ke puskesmas gitu ya. Nah, terus ada nih Kak, katanya kan untuk sekarang itu program pencegahan stunting itu berfokus pada protein hewaninya. Nah, Tuh. ya lalu bagaimana cara mengatasi anak yang katanya tadi ada dari Momi, anaknya itu alergi terhadap protein hewaninya. Jadi bagaimana nih Kak yang harus dilakukan begitu? Protein hewani misalnya apa? Dilihat dulu, kita cek dulu nih anaknya alergi protein hewani maksudnya susu, atau kebanyakan sih susu ya, susu ya udah diganti dengan susu soya, itu nggak apa-apa. Tapi setahu saya jarang sekali ada anak yang alergi dengan protein hewani. Paling biasanya susu aja. Dan kalaupun nggak minum susu sapi ya nggak apa-apa, masih ada susu soya gitu. Kalau misalnya memang ada protein yang alergi dengan protein hewani, boleh diganti dengan protein nabati gitu. Tapi protein nabatinya harus lebih banyak porsinya, harus 2 kali lipat ya. Karena kalau protein nabati itu absorpsinya lebih sedikit daripada protein hewani. Bioavaliditasnya lebih rendah dari protein hewani. Dan jangan lupa
mami-mami nggak boleh ngejudge anaknya alergi protein hewani, alergi telur, anak saya alergi telur, atau anak saya alergi daging nih gitu. Jangan. Lebih baik kita periksa IgG-nya, atau periksa ada alergi atau tidaknya gitu di rumah sakit gitu ya. Jangan judge ya mams. Karena kan saya ketemu pasien itu pada ngejudge anak saya ini nih bentol-bentol atau bisulan gara-gara protein ini, telur, gara-gara makan telur. Pas dicek, ibu udah pernah ngecek alergi belum gitu. Kebanyakan seperti itu. Maka dari itu mami-mami harus ngecek dulu gitu ya, ngecek ada alergi atau tidak. Menyinggung hal tersebut, Kak, apakah vitamin yang mengandung B12 dari madu misalkan, itu bisa nggak menjadi penggantinya? Pengganti vitamin B12 enggak. Jadi kalau misalnya kita makan gizi seimbang itu harus mencukupi zat gizi makro sama mikro. Kalau cuma B12 saja itu nggak bisa. Karena vitamin bukan B12 saja, vitamin yang lain juga termasuk mempengaruhi hormon-hormon pertumbuhan gitu. Ada vitamin D, ada vitamin K yang bantu tumbuh kembang tulang atau gigi anak gitu, atau ada vitamin A untuk imunitasnya. Jadi semua harus berkesinambungan ya, harus dipenuhi secara seimbang. Jangan mendewakan salah satu vitamin tertentu, tapi semua vitamin itu baik untuk anak-anak gitu ya. Wah, ini ada pertanyaan yang Momin juga pengen tahu nih Kak, jawabannya apa? Katanya, malnutrisi itu apa ya Kak? Dan apakah malnutrisi bisa jadi salah satu penyebab stunting? Nah, bagus banget nih. Nah, malnutrisi juga kekurangan zat gizi makro atau mikro juga secara jangka waktu panjang. Nah, ini juga kalau kita malnutrisi ada kaitannya dengan gizi buruk juga. Gizi buruk kalau misalnya dia juga udah kena perkembangan pertumbuhannya juga bisa menyebabkan stunting. Karena tadi stunting juga kan ujung-ujungnya karena malnutrisi juga, karena kekurangan asupan juga gitu. Ya berkesinambungan ya jadinya. Berpengaruh. Ada yang bertanya nih Kak, katanya Kak, kalau sejak gadis suka konsumsi teh bahkan saat hamil, apakah itu akan berpotensi juga pada penyebab si kecilnya menjadi stunting? Ini kalau teh itu dia ada zat yang bisa menurunkan daya serap si zat besi ya, sehingga bisa menyebabkan HB ibu hamil, hemoglobin ya, itu dalam darah itu menurun dan menyebabkan ujung-ujungnya anemia, ujung-ujungnya juga bisa melahirkan bayi yang stunting. Kalau misalnya kamu suka minum teh, habis makan minum teh, itu sebaiknya dihindari ya. Habis makan minum teh sebaiknya dihindari. Karena apa tadi? Kan teh itu ada zat taninnya yang menghambat penyerapan zat besi. Zat besi itu ada di dalam protein hewani. Jadi mami-mami mulai sekarang jangan konsumsi teh setelah makan. Kalaupun suka teh, itu suka ngeteh, boleh konsumsi teh tapi setelah makan aja. Maksudnya setelah di jeda 2 atau 3 jam atau di sela-sela waktu tertentu saja. Nggak boleh habis makan minum teh. Kan biasanya gitu orang Indonesia, kalau makan harus ada teh titik-titik mereknya gitu ya. Sebenarnya itu kebiasaan yang kurang baik sih. Tadi ada pertanyaan satu lagi nih Kak, katanya ketika ibu hamil, selain dari asupan makanan yang harus dijaga, ada tips lagi nggak supaya nanti si kecil ketika lahir menjadi sehat begitu dan tidak terkena stunting? Barangkali ada tipsnya nih Kak. Ya, kalau dari aku nih ya, tips untuk selain menjaga asupan juga, ibu hamil itu harus disupport. Disupport terus support dari keluarganya. Ibu hamil itu harus happy, harus enjoy, harus aware sama kehamilannya. Kuncinya adalah support system si ibu hamil. Salah satunya juga bisa ibu hamil itu happy dengan kegiatannya bisa dengan ikut yoga senam ibu hamil, atau sering-sering melakukan yang bisa berpengaruh kepada tumbuh kembang, misalnya sering main musik atau mendengarkan musik-musik tertentu gitu. Yang penting ibu hamil harus happy dan enjoy, aware dengan kehamilannya, didukung dari support system keluarga dan suami.
Ada yang komen support system dari ayahnya sangat penting katanya. Iyalah, itulah support system pertama ya. Coba kita cari nih pertanyaan yang cukup menarik lagi. Oh, katanya ini Kak. Ini terkait kurva katanya, Dok. Kurva pemantauan bayi prematur apakah sama dengan bayi normal? Beda. Kalau bayi prematur itu agak berbeda ya kurvanya. Jadi lebih baik kita jangan samain dan kita percaya aja, trust dengan tenaga kesehatan atau dokter yang menanganinya. Karena nanti setelah dia udah mencapai berat badan baik, itu udah usianya pasti bakalan kekejar kok gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Katanya Kak mau tanya gimana caranya menstimulus anak agar tidak mengalami speech delay. Oke. Speech delay ya. Ini bukan dunia saya ya, tapi speech delay itu memang ada kaitannya juga karena kekurangan beberapa nutrisi. Ya, salah satunya tadi kekurangan nutrisi di vitamin B12 atau vitamin yang lainnya yang terkandung dalam protein hewani atau asam amino yang enggak mencukupi, growth hormonnya jadi berkurang. Nah, speech delay untuk menstimulasnya bisa dari makanan juga bisa, atau dari dia speech therapy gitu, ikut speech terapinya juga bisa. Nanti kan ada kegiatan-kegiatan untuk menstimulusnya dari si fisioterapinya gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak karena ini bukan area saya, tapi kalau untuk makanannya itu memang ada kaitannya juga dari makanan, atau itu adalah salah satu gejala dari stunting. Baik, terima kasih Kak Audi untuk materi yang sangat insightful-nya begitu loh. Sebelum ditutup, nanti ada kesimpulannya nih Kak. Jadi mungkin dari semua pertanyaan yang sudah ditanyakan dan dari semua jawaban yang sudah disampaikan juga bahwa stunting itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa mencegahnya sesuai dengan tingkat keparahannya begitu. Iya. Caranya mungkin bisa konsumsi gizi seimbang, penuhi kebutuhan tinggi protein hewani dan vitamin B12 begitu ya Kak. Ya, salah satunya vitamin B12 maksudnya. Zat gizi jadi gizi seimbang itu sudah mencukupi zat gizi makro dan zat gizi mikronya gitu. Makan gizi seimbang harus ada protein hewani, karbohidrat, sayuran dan buah-buahan serta lemak yang terbatas, lemak baiknya gitu. Nih ada yang berkomentar lagi Kak, katanya biasanya karena terpapar gadget sejak di bawah usia 2 tahun bisa jadi read aloud terapi bicara juga. Betul. Ini kan sebenarnya salah satu pola asuh ya, yang tadi saya bilang kan untuk mencegahnya kan dari pola asuh nih. Kalau pola asuhnya udah nggak benar, kayak udah dikasih gadget, itu juga bakal mempengaruhi pola makannya dia, jadi anak jadi susah makan, terus anak jadi speech delay juga karena terpengaruh gadgetnya juga, itu berpengaruh banget. Maka dari itu ya udah peran orang tua untuk pola asuh ya hindarilah gadget sedini mungkin gitu. Karena jujur ponakan saya juga seperti itu, speech delay karena masalah gadget ya gitu. Tapi dia kira-kira Kak, saya sharing aja ya, tapi keponakan saya itu udah ditangani oleh fisioterapis juga, dan kita bantu dari segi nutrisinya. Kira-kira Kak, untuk ibu hamil yang memiliki riwayat anemia begitu, itu kira-kira bisa menjadi penyebab nggak Kak? Kalau misalkan seandainya jadi penyebab, kira-kira sebelum melahirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Oke. Ibu hamil itu kan pasti disuruh sama bidannya atau disuruh sama dokternya, pasti dikasih sama vitamin B12, asam folat, dan zat besi, tablet tambah darah. Itu jangan lupa diminum. Itu untuk mencegah kamu anemia. Dan bisa dicegah juga dari makanan-makanan mengandung protein hewani. Makanan-makanan protein hewani yang tinggi zat besi. Contohnya daging merah sama paling banyak di daging merah sama di hati hewan. Itu paling banyak. Bisa kok, bisa dicegah. Tapi tadi konsumsi tablet tambah darahnya, terus konsumsi vitamin asam folatnya atau vitamin B12-nya yang dikasih sama si dokternya, dan konsumsi makanan yang tinggi zat besi. Satu lagi, hindari konsumsi zat tanin yang ada di dalam teh sama dalam kopi gitu. Kayak tadi saya bilang, nggak boleh minum teh atau kopi habis makan, khususnya di protein hewani.
gitu ya. Nggak sedikit nih Kak, kayak ada nggak sedikit anak yang makannya bagus, anaknya juga sehat, tetapi makannya banyak, asupan makanannya juga bagus, tetapi berat badannya tetap tidak bertambah. Gitu. Kalau naiknya lebih dari 3 bulan itu patut diwaspadai, atau disertai anaknya kena penyakit tertentu, pilek terus atau ada ISPA, itu bisa menyebabkan anaknya memang tidak naik meskipun dia makannya banyak gitu. Ada banyak ya ininya, pengaruhnya yang mempengaruhinya tadi penyakit infeksi, kemudian mungkin dari penyakit infeksi lainnya tadi ya, kemudian sama si anak ini mungkin apa yang dia makan itu kebanyakan mungkin ibunya ngasih ya tadi makannya banyak tapi nggak seimbang gitu, nggak ada proteinnya atau nggak, kurang vitamin atau nggak ada sayurnya ternyata gitu, itu juga bisa menyebabkan. Baik. Masih rame banget yang bertanya nih Kak. Kita tanya jawab aja nih Kak. Momin. Katanya anaknya tuh suka banget teh manis Kak kalau habis makan, jadi percuma makan banyak. Ya pola asuh nih, anak udah dibiasain minum minuman sejak dini, minum minuman manis sejak dini, ya udah ngikut gitu, sampai gede pun dia susah untuk minum air putih atau membatasi minuman tertentu. Nah anak itu biasanya ngikutin emaknya mami atau antaranya gitu. Jadi ketika usia-usia tertentu itu, apalagi usia balita, dia itu mengikuti role model apa yang dilihatnya. Itu memang perkembangan otaknya seperti itu gitu. Maka dari itu peran pola asuh orang tua itu sangat diperhatikan. Jangan sampai kebiasaan makan orang tuanya yang jelek, suka minum ini minum itu gitu kan, diikuti sama babynya anaknya gitu. Ada yang bertanya nih Kak, katanya bayam itu bagus banget nggak Kak untuk mencegah si kecil terkena stunting? Gini, bayam sayuran apapun ya, bayam memang mengandung zat besi juga tapi nggak banyak ya. Jadi makanan apapun, sayuran apapun itu lebih baik harus beragam aja. Bayam juga ada vitamin C-nya, tapi sawi juga ada vitamin C-nya gitu. Nah, saya nggak bisa bayam paling bagus paling enggak. Yang penting adalah ibu yang ada aja. Ada sawi, boleh pakai sawi. Ada wortel, boleh pakai wortel. Dan yang paling penting harus ada protein hewaninya gitu. Nah, protein hewani kan ada kandungan zat besi. Besinya itu memang bagus ketika ada vitamin C gitu. Tapi bukan dari bayam aja ya, vitamin C bisa dari jeruk atau sawi atau sayuran-sayuran lain juga memang ada vitamin C-nya gitu ya. Nih ada pertanyaan Kak, katanya terkait hasil lab ibu hamil, konsumsi apa ya Kak agar hasilnya, terkait hasil lab ibu hamil positif 2 proteinnya, konsumsi apa ya Kak agar hasilnya negatif? Oke, positif 2 dia ada penyakit lain dong, proteinnya keluar dari urin gitu. Nah itu harus dilihat lagi ibu ini ada penyakit tertentu apa gitu, dan dietnya pun harus disesuaikan. Saya nggak bisa ngomong harus ini harus itu karena dilihat lagi ada penyakit apa, dan dilihat lagi hasil lab lainnya, bukan cuma dari proteinnya aja. Takutnya ada penyakit, ada ureum kreatinnya juga tinggi atau yang lainnya. Gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak ini ya karena kita harus melihat permasalahannya, penyakitnya apa dulu, dan hasil lab lainnya itu apa gitu. Dan harus berkolaborasi dengan dokternya. Baik, terkait MPASI nih Kak, mungkin bagi Momi yang si kecilnya baru mulai makan, kebanyakan Mami menggunakan MPASI. Nah, kesalahan dalam membuat MPASI atau makanan-makanan yang menjadi bahan untuk dibuat MPASI itu bisa menjadi penyebab juga Kak? Bisa. Misalnya dia MPASI-nya nggak 4 bintang gitu, cuman dia masih mengikuti yang zaman dulu. Berarti karbonya dulu lah. Biasanya orang zaman dulu dikasihnya itu sumsum dulu gitu. Sampai usia berapa dikasih sumsum, terus kan mana proteinnya? Nggak ada kan.
gitu. Itu juga bisa menyebabkan kekurangan nutrisi makro-mikro lainnya, makronya, kekurangan proteinnya, dan juga bisa menyebabkan ujungnya pas stunting juga. Maka dari itu harus nih MPASI-nya itu harus 4 bintang. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, proteinnya harus 30%, kemudian ada karbohidratnya, kemudian ada sayurannya 20% sayuran, 10% di lemaknya gitu. Ya. Baik, seru banget nih Kak. Jadi banyak banget informasi yang Momin dapatkan sama Momi dapatkan pada sore hari ini. Sebelum ditutup nih Kak, Mila atau Momin mau bertanya nih, mau meminta pesan dan kesan dari Kak Audi, join di Bincang Momi pada hari ini. Dan nanti pada terakhir Kak Audi bisa memberikan statement terakhir sebagai pesan untuk Momi yang sudah bergabung pada sore hari ini. Boleh. Pesan aku sebagai ahli gizi, sebagai mengedukasi momi-momi di rumah. Momi-momi di rumah ini adalah ahli gizi dalam keluarga loh. Karena mami-mami ini yang menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Maminya itu harus pinter. Konsumsilah makanan yang bergizi seimbang sebelum hamil, ya, atau sedang hamil, dan tingkatkan konsumsi protein hewaninya. Jangan lupa jurus masaknya juga harus diperhatikan, ya. Jurus masak kita nggak boleh terlalu banyak yang digoreng ya mami ya. Terus jangan lupa juga konsumsi vitamin-vitamin yang menunjang penyerapan zat besi, penyerapan zat gizi lainnya gitu. Jangan lupa ketika anak usia 6 bulan udah harus namanya MPASI 4 bintang, dan untuk mencegah stunting adalah makanan bergizi seimbang dan tadi protein hewani untuk cegah stunting. Itu aja ya dari saya. Baik. Sebelum kita menutup Bincang Momi hari ini, Vitami mau bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang aktif dan menyimak bincang-bincang tadi nih Kak. Jadi nanti mungkin dari Kak Audi bisa memberikan pertanyaan, dan nanti dari Momin juga diberikan 1 pertanyaan. Nanti pemenangnya siapa bisa dipilih oleh Kak Audi, begitu ya Kak? Boleh. Langsung aja nih. Iya, pertanyaannya silakan Kak. Pertanyaannya, MPASI apa namanya yang sudah diberikan anak usia 6 bulan? Ayo. Boleh disebutnya ada apa aja? Momi yang menyimak pasti tahu ya Kak jawabannya. Apa? Tebak, ayo. Nanti untuk pemenangnya, baik itu pertanyaan dari Momin ataupun pertanyaan dari kakak, bisa dipilih oleh kakak, begitu ya Kak? Ada yang jawab 4 pilar, salah, masih salah. MPASI adekuat, ya salah juga. Boleh disebutkan MPASI titik-titik, terus disebutkan juga isinya apa aja. Ayo, Momi yang menyimak pasti udah tahu jawabannya apa. Oke. Nah, boleh nih, Nimasler dia bagus nih. MPASI 4 bintang dia protein, Nimasler ya. Proteinnya 30%, iya betul, makanya 10%, sayurannya 25%, ini nggak apa-apa. Ini yang lengkap deh. Dari Mami Nimas. Iya, Mami Nimas. Oke. Mami Nimas, ini jawabannya akurat banget, paling lengkap loh. Baik, kali ini Momin mau minta tolong ke Audi untuk pilihkan pemenang dari pertanyaan dari Momin. Oke, pertanyaannya gampang banget Momi. Sebutkan 3 cara untuk mencegah stunting. Ih, gampang banget ya Kak. Nyimak pasti tahu nih. Nanti boleh dipilih oleh kakak pemenangnya siapa. 3. Iya, 3 cara cegah stunting. Ayo Momi. Oke. Sip, iya benar, eksklusif tadi saya juga sudah diberi makan. Belum ada yang jawab nih kayaknya. Ayo Momi. Cara mencegah makan gizi seimbang dari asupan, betul. Pola asuh dan higienis dan lingkungannya. Kurang lingkungan nih. Sarah Manser deh nih. Asupan gizi seimbang ya meliputi, boleh kalau ada yang lebih lengkap nih, saya masih cari-cari nih. Oke, masih cari-cari ya Kak. Boleh yang paling lengkap
paling lengkap ya. Ayo, boleh dari asupan apa dulu nih? Asupan gizi saat apa, terus asupannya itu harus seperti apa, terus pola asuh, terus sanitasi lingkungan yang baik. Oke, siapa yang paling lengkap? Boleh? Ayo, jawab jawaban dengan sangat lengkap, Mom, biar jadi pemenangnya. Tidak minum teh. Tidak suka. Ayo, masih belum lengkap, Kak? Bintang. Oh, ya udah nih, Mam Danazis ya. Mam Danazis tadi. Danazis. Banget. Mana, Kak? Banyak banget. Boleh double lagi tadi kelewat nih, Mam Danis tadi. Boleh diketik lagi, Mams? Ayo, mana nih Mam Danis, yang mana nih? Iya, Komentarnya tenggelam. tenggelam so. Najwa, 10 tahunnya Rotahi di sanitasi. Najwa aja deh nih, Najwa Kamila Rotasya. Mami Najwa aja nih, asupan gizi makronya saat hamil, MPASI 4 bintang. Sampai balita ya, gizi seimbang, kemudian pola asuh, kemudian pola asuh untuk pengetahuan kok ininya dari Mama Najwa aja deh. Mama Najwa. Oke, baik. Nah, itu boleh. Selamat kepada para pemenang. Nanti untuk pemenang yang sudah disebutkan oleh Kak Audi, nanti bisa langsung DM saja ke Instagram vitami.id, begitu. Nggak kerasa nih Kak, udah 1 jam berlalu. Momin ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Audi atas waktunya dan sharing ilmunya dengan momi-momi. Yang mau tahu seputar kesehatan atau momi-momi nih yang mau tips diet, boleh banget langsung follow Kak Audi ya. Instagramnya Audi Pril ya, atau di TikTok juga boleh, Audi Pril juga kok. Di sini saya aktif memberikan edukasi, atau mami-mami yang mau sharing anaknya gimana boleh kok DM aja. Gitu. Boleh langsung DM, boleh langsung follow supaya mami-mami bisa mendapatkan tips-tips menarik untuk kesehatan baik itu mami ataupun si kecil. Begitu ya Kak? Betul banget. Oke. Semangat terus ya mami-mami Indonesia. Ingat, mami Indonesia adalah ahli gizi di dalam keluarga. Oke? Oke, baik. Terima kasih Kak Audi. Sampai jumpa. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih, Vitami. Bye-bye. Oke, Momi, jangan dulu keluar karena sore hari ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway ular tangga kemarin. Oke, siapa nih yang udah menunggu dari tadi pengumuman giveaway ular tangganya? Kira-kira aku menang nggak ya, Kak? Gitu. Langsung aja ya. Untuk pemenang giveaway ular tangga Vitami, selamat untuk Kak Putri Put _ dan Kak Sofia lah coba. Begitu. Jadi untuk yang disebut nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Vitami, begitu Kak. Ya, untuk Kak Putri Put dan Kak Sofia lah coba. Itu untuk pemenang untuk pemenang dari giveaway ular tangga kemarin. Alhamdulillah ya, Momi Putri dan Momi Sofia join juga sore hari ini. Jadi selain mendapatkan hadiah untuk giveaway kemarin, Momi juga mendapatkan informasi-informasi penting untuk menghadapi si kecil baik dalam pola asuh ataupun dari pemberian asupan makanannya. Begitu. Momi selalu stay tune dan ikuti sosial media Vitami untuk mendapat informasi dan hiburan untuk Momi.
Buat momi-momi tadi kan Kak Audi nyenggol-nyenggol seputar vitamin yang memiliki kandungan B12. Tentunya vitamin ini memiliki kandungan yang bagus banget untuk menunjang nafsu makan si kecil, baik itu nafsu makannya ataupun berat badannya. Jadi untuk momi yang tadi mengeluh, Kak anak saya udah banyak makan tapi berat badannya juga nggak naik, bisa dicoba dengan vitamin ini karena vitamin 100% herbal mengandung banyak manfaat dan juga mengandung banyak sekali bahan-bahan yang bagus untuk asupan si kecil, untuk daya tahan tubuh si kecil dan untuk perkembangan si kecil, begitu ya Momi. Jadi Momi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi, bisa langsung beli vitamin hanya di vitami.id. Untuk komposisinya itu ada madu, ada ekstrak daun pepaya, ada ekstrak bawang putih, ada ekstrak rimpang temulawak, dan ekstrak rimpang temu hitam, di mana semua bahan yang menjadi komposisi dari vitamin ini bagus banget untuk si kecil. Apalagi si kecil yang lagi doyan-doyannya makan, yang lagi dalam tumbuh kembang nih. Kata Kak Putri bener banget, udah banyak yang membuktikan anak jadi lahap makan. Betul sekali, karena vitamin ini bisa menjadi solusi dari semua ketakutan momi terkait nafsu makan dan juga berat badan si kecil. Begitu. Sampai jumpa di bincang momi berikutnya. Terima kasih sudah join hari ini. Sehat selalu momi. Assalamualaikum.